Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan kajian tentang kitab karangan Ustadz Fauzi Palestin, Menggapai Cinta Allah, Perspektif Aswaja. Hari ini kita sampai di bagian ke-8, sempurnakan ibadah dengan bersilaturahim dan berukhuwah. Sebelum kita mulai, mari kita membaca Al-Fatihah dulu. Semoga apa yang dibahas pada pembicaraan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita lanjutkan. Sempurnakanlah ibadah dengan bersilaturahim dan berukhuwah. Di surah An-Nisa disebutkan, bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Jadi titik tekan ayat ini adalah perintah takwa dan perintah bersilaturahim. Allah Subhanahu wa taala sengaja mengedepankan perintah takwa karena memang takwa merupakan pondasi yang sangat primer bagi kehidupan manusia. Implikasi dari ketakwaan itu akan melahirkan kesadaran bersilaturahim. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala menempatkan perintah silaturahim setelah perintah takwa. Imam Ibnu Katsir menyatakan dalam tafsirnya, ayat ini merupakan suatu perintah totalitas ketaatan padanya serta agar selalu mengatasnamakan Allah dalam segala bentuk permintaan dan silaturahimnya. Saling menjaga dan jangan sampai memutusnya. Dari ayat ini sudah jelas sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala juga mengatur keharmonisan hidup sosial dengan media silaturahim karena Allah. Media bertakwa dikemas dalam agama dengan adanya ibadah puasa. Umat manusia diserukan agar menjadi pribadi yang benar patuh secara lahir batin selama menjalankan ibadah puasa. Seluruh hidupnya digerakkan menuju ketaatan kepada Sang Pencipta. Kesempurnaan puasa itu disebut oleh Imam Al-Ghazali dengan Shaumu khususil khusus, puasa derajat istimewa. Dengan training selama 1 bulan itu di Balai Ramadan dengan berbagai aktivitas kebaikan akan mengantarkan manusia mencapai derajat muttaqin. Dari pencapaian derajat itu akan tumbuh kesadaran bersilaturahim dan berukhuwah dengan sesama umat Islam. Silaturahim bagian dari ibadah sosial yang sangat dianjurkan dalam agama Islam dan tidak boleh dilalaikan. Bahkan bersilaturahim menjadi tolak ukur keimanan seseorang. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah, maka sambunglah sanak familinya, maksudnya bersilaturahim. Allah juga menyatakan dalam Al-Quran, orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang mendapatkan kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk, maksudnya neraka jahanam. Imam Al-Qurtubi memaparkan dalam kitab tafsirnya, para ulama bersepakat bahwa memutus tali silaturahim merupakan perbuatan terlarang dan termasuk dosa besar apabila ditinggalkan tanpa ada uzur. Dalam kitab Irsyatul Ibad dijelaskan, kasih sayang Allah tidak diberikan kepada suatu kaum yang di dalamnya terdapat orang yang memutus tali silaturahim. Di akhirat Nabi mengancam tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lantas, bagaimana keutamaan bersilaturahim? Nah, salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah,
perbuatan apa yang menyebabkan aku masuk surga dan jauh dari siksa neraka? Nabi menjawab, beribadahlah kepada Allah, jangan sekutukannya, dirikan sholat, tunaikan zakat, dan sambunglah tali persaudaraan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis lain, Nabi juga menyatakan, jika ingin diberi keluasan rizkinya, hendaknya ia menyambung tali persaudaraan. Mengapa umat Islam harus bersilaturahim? Selain memang perintah agama, berdasarkan perintah dalam Al-Quran dan As-Sunnah, silaturahim dapat menjadi suatu media berbagi kebaikan sesama umat Islam, saling tukar ilmu dan informasi, berbagi rezeki, memberi maaf satu sama lain, tolong-menolong, saling menasihati, bahkan juga bisa saling ikatan bisnis dengan sesama umat Islam. Dengan demikian, persatuan umat Islam bisa terrealisasi dengan kesadaran bersilaturahim. Karena pada hakikatnya, setiap umat Islam adalah bersaudara. Maka perbaikilah hubungan kalian. Demikian seruan dalam Al-Quran. Munculnya masalah yang tak kunjung terselesaikan dalam Islam, baik tingkat lokal sampai ke tingkat nasional, adalah salah satu karena kurang manfaatkan media silaturahim serta kurangnya memahami substansi silaturahim. Perbedaan adalah fitrah bagi kehidupan manusia. Pola pandang dan pola berpikir yang tidak sama itulah hal yang lumrah dan biasa. Tapi bukan malah mengikis terhadap persaudaraan, persatuan, dan kebersamaan umat Islam. Bahkan perbedaan itu bisa menjadi suatu kekayaan yang dapat saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin lainnya tak ubahnya satu bangunan, saling menguatkan antara satu sama lain. Kapan umat Islam bersilaturahim? Silaturahim adalah bagian dari ibadah ghairu mahdah yang tata caranya dan waktunya tidak mengikat. Sehingga ukuran yang digunakan adalah urf atau kebiasaan setempat. Tata caranya pun bersifat kondisional, seperti tradisi di negara kita, silaturahim dikemas dengan acara halal bihalal di lembaga-lembaga formal maupun non-formal, di perkotaan hingga di pedesaan. Bahkan kunjungan ke sanak famili dan handai tolan dari suatu keluarga ke keluarga yang lain menjadi agenda tahunan yang sangat menyenangkan. Yang paling penting bagi kita, kata Nabi, hakikat bersilaturahim itu menyambung tali persaudaraan bagi yang memutusnya. Artinya kita umat Islam harus proaktif dan ofensif dalam bersilaturahim. Tidak hanya kepada orang yang baik kepada kita, orang yang tidak baik bahkan dengan sengaja memutus tali persaudaraan, perlu kita bersilaturahim kepadanya dengan segala kerendahan hati dan lapang dada. Itulah ajaran agama yang sesungguhnya. Mengenai waktu bersilaturahim, tidak harus setelah Hari Raya Idul Fitri. Ketika silaturahim mulai terkikis, disitulah kita perlu menyegarkan kembali tali silaturahim. Bersilaturahim bisa dengan berbagai media, WA, FB, Twitter sekarang nggak ada ya, X, dan jejaring sosial lainnya, misalkan IG, TikTok, dan kawan-kawannya. Nah dari sini, ini akan berkembang menjadi kekuatan ukhuwah Islamiyah yang menjadi seruan agama. Karena agama mengajarkan perbaikan vertikal dan horizontal yang dalam bahasa Al-Quran disebut hablum minallah dan hablum minannas. Simpulannya ayat ini menyerukan kita menjadi manusia yang patuh dan menyambung tali persaudaraan. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan karena memang silaturahim merupakan perintah Tuhan dalam Al-Quran serta bagian dari ibadah yang perlu dilestarikan dalam tatanan kehidupan. Sehingga tercipta kenyamanan, kedamaian, keindahan sosial, tentram, sehingga kita bisa mendapatkan gelar ibadillahis sholihin, hamba Allah yang soleh, baik secara vertikal maupun horizontal. Demikian pembahasan tentang persaudaraan dan takwa. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi
dan bisa bermanfaat juga bagi yang mendengarkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.